Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 26 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena pimpinan dan penyertaan yang Tuhan terus berikan buat kami dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama kembali membaca firman Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Lewat firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kami dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah kasih dan damai. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk sosial, tentu kita sangat membutuhkan orang lain di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bagaimana kita hidup bersosialisasi bersama dengan masyarakat secara umum maupun bersosialisasi bersama-sama di dalam tubuh Kristus seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam perikop yang kita baca, di dalam tema yang disampaikan oleh Petrus, masalah tunduk perlu diperhatikan baik dalam lingkungan masyarakat maupun juga dalam rumah tangga, yaitu terhadap suami dan istri. Sebagaimana umat tunduk kepada Tuhan dan hamba tunduk kepada tuannya. Di sini Rasul Paulus beralih dari nasihat-nasihat khusus ke nasihat-nasihat yang lebih umum. Ia mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen dan sesama teman harus saling memperlakukan dengan baik. Ia menasehati orang-orang Kristen untuk seia sekata, sehati sepikir dalam mempercayai iman yang sama dan menjalankan kewajiban agama yang sama. Dan karena banyak orang Kristen pada saat itu berada dalam keadaan menderita, ia meminta mereka untuk seperasaan, mengasihi saudara-saudara, untuk menyayangi mereka yang sedang tertimpa kesusahan, dan untuk rendah hati kepada semua orang. Dari sini kita bisa mengamati bahwa orang Kristen harus berusaha seia sekata dalam perkara-perkara besar, keimanan, dalam kasih sayang yang nyata, dan dalam perbuatan Kristiani. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling rukun sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, bukan mengikuti kesenangan manusia, melainkan firman Allah. Walaupun orang-orang Kristen tidak bisa berpikiran secara persis sama, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berbelas kasihan satu sama lain, mengasihi sebagai saudara. Kita tidak boleh menganiaya atau membenci satu sama lain, tetapi harus saling mengasihi melebihi kasih sayang yang biasa-biasa saja. Kita harus mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan. Kekristenan menghendaki rasa belas kasihan terhadap orang-orang yang sedang kesusahan dan sopan santun kepada semua orang. Pasti orang yang sudah terang-terangan berdosa atau orang yang murtad, yang kejilah, yang tidak layak diperlakukan dengan sopan. Tetapi di dalam bagian ini, masalah tunduk juga perlu diperhatikan di dalam lingkungan rumah, yaitu terhadap suami dan istri. Mengapa demikian? Petrus menyebut tentang suami yang tidak taat kepada firman, kemungkinan besar suami tersebut menolak Injil dan belum diselamatkan.
sementara sang istri sudah membuka hatinya terhadap Kristus. Dengan bersikap tunduk kepada suami, istri menunjukkan penghargaannya terhadap suami. Dan dengan demikian, sang suami akan melihat perbedaan tingkah laku istrinya antara sebelum dan sesudah menerima Kristus. Demikianlah mengapa Petrus mengharapkan agar tunduknya sang istri dapat menjadi kesaksian yang benar, sehingga suami kemudian diselamatkan. Sebab itu Petrus menghimbau para istri untuk hidup dalam suatu standar yang murni dan saleh. Perempuan yang saleh bukanlah perempuan yang mengutamakan penampilan lahiriah, tetapi perempuan yang mengutamakan hal yang menyenangkan di mata Tuhan. Suami pun dihimbau untuk menghormati istri mereka. Menghormati bukan karena si istri lebih berkuasa, tetapi karena istri berharga di matanya. Ada dua alasan yang Petrus kemukakan. Pertama, istri adalah kaum yang lebih lemah, dan yang kedua karena istri adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Suasana saling menghormati harus ada juga di antara komunitas orang beriman. Elemen penting yang seharusnya ada dalam komunitas orang percaya yaitu harmonis, berusaha mencari tujuan bersama dan bukan hanya tujuan diri sendiri. Simpati, belajar untuk memberi respon yang baik, kasih, memperlakukan sesama sebagai saudara, peduli, peka terhadap sesama, dan rendah hati, tidak merasa diri lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan adanya keselarasan dan keharmonisan yang terjadi dalam hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita dan dengan sesama kita sebagai tubuh Kristus. Karena itu marilah kita menghadirkan kasih dan damai dimanapun kita berada, agar orang-orang lain dapat merasakan kasih dan damai dari Tuhan melalui kehadiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berikan kami orang-orang di sekitar kami yang bisa menolong kami. Baik itu keluarga kami, baik itu saudara seiman kami, maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menyatakan kasih dan damai di tengah-tengah kehadiran kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami bisa mengasihi bahkan mereka yang seringkali membuat kami tersakiti. Kami rindu agar kasih dan damai yang dari Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah hati kami terlebih dahulu, sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Dan damai Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.